Kamu pernah nggak dikatain dajjal? Aku pernah, mungkin sering ya di kolom komentar. Ada juga yang bilangnya aku istri dajjal gitu atau anak dajjal. Tapi sebenarnya tahu nggak sih dajjal itu siapa atau apa? Dan yang menariknya semakin sering kata dajjal dipakai untuk menyerang atau menghakimi, semakin jelas bahwa banyak orang sebenarnya nggak paham dajjal itu apa atau siapa gitu. Pokoknya mereka tahu dajjal itu, di persepsi mereka dajjal itu jahat, licik, penuh tipu daya, kafir, dan pasti bagian dari konspirasi global mungkin. Tapi dari mana sih konsep dajjal itu muncul? Apakah dajjal itu tokoh nyata yang akan muncul di masa depan atau sekedar simbol dari ketakutan kolektif umat manusia? Dalam tradisi Islam, nama Dajjal itu nggak pernah muncul dalam Al-Quran ya. Semua narasi tentang Dajjal itu berasal dari hadis-hadis Nabi. Dalam Sahih Muslim nomor 2933, Dajjal digambarkan sebagai manusia bermata satu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan, membawa surga dan neraka palsu, bisa mengontrol cuaca, serta membuat bumi menumbuhkan tanaman atas perintahnya. Narasi ini terlihat sangat ajaib gitu ya, sangat fantastis gitu. Dan banyak hadis tentang Dajjal termasuk dalam kategori ahad, yaitu riwayat yang hanya disampaikan oleh satu jalur dan tidak mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu periwayatan yang melibatkan banyak perawi ya, dari banyak jalur gitu. Artinya secara metodologi hadis ada ruang yang valid untuk mempertanyakan validitasnya. Tapi di luar soal validitas teks, persoalan yang lebih besar itu sebenarnya dari mana sih konsep ini berasal? Konsep Dajjal itu nggak tiba-tiba muncul dari ruang kosong ya. Dajjal itu merupakan bagian dari tradisi apokaliptik yang jauh lebih tua dari tradisi Islam sendiri. Dalam tradisi Yudaisme, dikenal sosok bernama Armilus, seorang pemimpin jahat yang mengaku sebagai Mesias dan akan menyesatkan umat Yahudi sebelum dikalahkan oleh Mesias sejati. Jadi ada Mesias palsu ya. Nah, Armilus atau Dajjal Yahudi ini sering diasosiasikan dengan musuh-musuh politik Yahudi, misalnya Romawi atau Persia ya. Nah, Armilus ini adalah respons terhadap trauma nasional dan kekalahan sejarah gitu. Jadi sebuah cara membentuk musuh imajiner yang bisa menyatukan identitas secara kolektif. Ketika kekristenan lahir dari rahim Yudaisme, konsep ini dibawa dan dimodifikasi menjadi antikristus, antichrist. Nah, ia digambarkan dalam kitab Wahyu dan surat-surat Yohanes sebagai figur spiritual yang mengaku sebagai Kristus tapi menyesatkan umat manusia. Jadi Mesias palsu juga gitu ya. Dari tokoh politik, kemudian antikristus, itu jadi simbol penyesatan rohani gitu ya. Tapi fungsi sosial tetap sama, menciptakan musuh simbolik untuk menguatkan identitas kelompok yang merasa tertindas atau terancam. Nah, dalam Islam konsepnya ini, konsep antikris ini bertransformasi menjadi Dajjal, figur akhir zaman yang menipu umat manusia dengan mukjizatnya, dengan pengaruhnya dan janji-janji palsu. Dan Dajjal ini bukan cuma musuh iman, tapi juga musuh umat gitu ya. Dan kisah-kisah tentangnya berkembang pesat dalam masa-masa politik Islam yang penuh pergolakan. Nah, kenapa sosok Dajjal ini selalu muncul gitu? Kenapa laku? Pertama, karena manusia itu butuh wajah untuk ketakutan mereka ya. Perlu ada yang dimusuhin gitu. Kan dunia ini kan rumit ya, kompleks, penuh ketidakpastian, dan tidak selalu adil. Maka daripada memahami kompleksitas yang rumit dan susah itu, manusia lebih suka menyederhanakannya dengan menciptakan sosok tunggal yang bisa disalahin gitu. Sebut saja Dajjal. Karena misalnya sosok tunggal yang suka kita salahin tuh, misalnya apa-apa kita nyalahin Yahudi, wah ini Yahudi nih gitu, wah ini Amerika nih misalkan, suka kayak gitu kan. Nah, Dajjal itu seperti antikristus dan juga Armilus itu personifikasi dari kejahatan yang terlalu besar untuk dijelaskan secara rasional, dan bisa aja bukan kejahatan ya, tapi ketidakadilan gitu ya. Terus juga kedua, karena narasi apokaliptik itu selalu laku di masa krisis.
setiap ada masalah apa aja, kita suka banget pakai argumen, wah kiamat sudah dekat. Nah umat muslim itu apokaliptikal banget. Ada gay nikah, wah kiamat sudah dekat. Ada perang, wah kiamat sudah dekat. Ada hujan, ada banjir, ini kiamat sudah dekat gitu. Ada mall dibangun di komplek Masjidil Haram, wah ini kiamat sudah dekat. Ya gitu terus argumennya, memang begitu. Ketika umat mengalami tekanan politik, mengalami kolonialisme, mengalami perang atau dekadensi moral, cerita tentang akhir zaman dan musuh besar itu akan selalu muncul. Nah, sosok seperti Dajjal ini memberikan ilusi struktur. Ada penyesat, ada penyelamat, ada kehancuran, ada harapan, ada Mesias palsu, ada Mesias sejati gitu lah. Nah ini mitologi krisis ya. Ketiga, karena mitos seperti ini itu efektif untuk kontrol sosial. Narasi tentang Dajjal bisa digunakan untuk melabeli siapa saja yang tidak sesuai dengan norma dominan. Misalnya ada yang kita nggak setujui nih, misalnya pemikirannya dia free thinker atau liberal atau dia kritis atau dia filsuf atau kelompok minoritas, bilang aja wah ini Dajjal gitu. Nah tinggal menyebut seseorang sebagai bagian dari fitnah Dajjal, itu seseorang itu bisa terbungkam gitu. Itu langsung membungkam debat dan mendorong konformitas. Dan itu sangat fungsional buat penguasa gitu ya, dari masa ke masa. Buat penguasa atau masa, dari masa ke masa. Nah masalahnya menuduh seseorang sebagai Dajjal itu bukan hanya salah secara teologis ya, tapi juga irasional. Menuduh orang Dajjal itu bukan ekspresi iman, tapi itu justru bentuk wujud. Itu adalah wujud manifestasi pemikiran yang malas dan bodoh gitu. Alih-alih berdiskusi dengan argumen, seseorang memilih untuk mengutuk dengan istilah mitologis gitu. Nah makanya aku pasti ketawa dan terhibur gitu kalau dikatain Dajjal tuh, soalnya nggak bisa tersinggung, soalnya ngawang banget gitu, Dajjal apa gitu. Nah dan disinilah bahaya besar ya, ketika mitos dijadikan alat penghakiman, maka kebenaran jadi dikalahkan oleh narasi yang tidak bisa kita verifikasi. Nah tuduhan semacam ini lebih menunjukkan ketidakmampuan berpikir sih daripada keberpihakan pada wahyu gitu. Secara bahasa, Dajjal berasal dari akar kata bahasa Arab, Dajjala, yang berarti menutupi atau menyamarkan, dan dalam bentuk intensifnya gitu, ad-Dajjal itu berarti penipu besar, seseorang yang menyamarkan kebenaran dan kebohongan, atau menampilkan kebohongan seolah itu kebenaran gitu. Nah hadis Nabi menggambarkan Dajjal sebagai sosok yang membalik surga menjadi neraka dan neraka jadi surga. Nah ini konsisten ya dengan etimologinya. Dajjal adalah manipulator persepsi. Biasanya dalam konteks modern, Dajjal itu sering direfleksikan lebih luas gitu. Jadi kalau misalnya ada yang membalik fakta atau menyamarkan kebenaran atau menjual kepastian palsu atas nama kebenaran, itu dianggap punya sifat Dajjal gitu, sifat Dajjali gitu mungkin ya kalau boleh bilang gitu ya. Jadinya Dajjal itu sebenarnya lebih cocok dibilang sebagai simbol ya, bukan makhluk akhir zaman gitu, tapi bisa aja kita artikan misalnya sistem kekuasaan, dan bahkan bisa juga kita artikan institusi agama itu sendiri kalau institusi agamanya korup atau manipulatif. Atau bisa juga kita maknakan menjadi algoritma media sosial gitu yang membuat kita berada pada echo chamber kita masing-masing. Ya, jadi Dajjal itu adalah tokoh mitologis lintas budaya, lintas agama, produk dari trauma kolektif, produk dari ketakutan sosial, dan produk dari kebutuhan manusia untuk membuat dunia tampak sederhana. Dajjal nggak bisa dibuktikan secara historis ya, dan narasinya penuh dengan unsur-unsur simbolis yang diwarisi dari agama-agama sebelumnya. Nyebut orang lain sebagai Dajjal hari ini di dunia modern sekarang itu bukan ekspresi takwa ya, itu cermin dari cara berpikir yang gak rasional dan gak layak dipercaya gitu, gak layak jadi pegangan. Kalau kita mau jadi umat yang berakal, maka ya harus berani membongkar mitos, bukan malah menjadikannya alat untuk menyerang sesama. Karena sesungguhnya tuduhan dari orang yang gak berpikir itu gak pernah lebih valid dari kebohongan yang ia warisi. Kalau menurut kamu gimana? Kamu setuju nggak
kalau ada orang-orang atau kelompok yang bisa kamu labeli sebagai dajjal. Atau mungkin kamu pernah nggak dikatain dajjal gitu, atau ngatain orang lain dajjal? Cerita di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.